Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasif Ibnu Hasri, nomor induk mahasiswa 22114710 dari kelas Informatika 3. Di sini saya akan melaksanakan praktikum yang keenam, yaitu bekerja dengan Basel. Langsung saja ke percobaan yang pertama, yaitu profil. File bas profil dijalankan pada home direktori pemakai yang login. File bas profil adalah hidden file. Sehingga untuk melihatnya gunakan opsi A pada instruksi ls. Langsung saja kita ke terminal. Klik ls -a. Ini sudah terdapat bas history, bas logout. Lanjut more titik bas core profil. File bas logout akan dieksekusi sesaat sebelum logout, berfungsi sebagai host clearing job, artinya membersihkan semuanya, misalnya menghapus temporary file atau job lainnya. Lihat file bas logout dengan instruksi cat titik bas core logout. Lalu lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu menggunakan filter history bus. Basel menyimpan histori perintah yang digunakan sebelumnya. Anda dapat mengakses histori dalam beberapa cara. Cara paling mudah adalah menggunakan panah atas. Kita coba tekan panah atas seperti ini. Berikutnya, yang kedua, berikan Basel beberapa perintah untuk diingat. Masukkan perintah berikut dan tekan enter. Misalnya td ls min l /etc ls min l lalu wo mi wo. Lalu yang ketiga, untuk memeriksa apakah perintah ini ditambahkan pada history, dapat menggunakan perintah history. Langsung saja kita lihat history, enter. Ini sudah terdapat history sampai 745. Lanjut yang keempat, Anda dapat memilih perintah sebelumnya dengan menggunakan panah atas. Tetapi hal ini tidak efisien untuk perintah yang semakin bertambah banyak. Cara yang mudah menggunakan nomor pada perintah history atau mencarinya. Untuk memilih dan mengeksekusi perintah dengan nomor, masukkan kunci tanda seru diikuti nomor perintah. Misalnya tanda seru nomor 744. Enter. Ini tampil sebagai wo. Lanjut yang kelima, Anda dapat mencari perintah dengan menyertakan perintah yang diinginkan. Misalnya tanda seru, tanda tanya, etc, tanda tanya, tanda seru akan menjalankan perintah ls min l/etc yang sebelumnya digunakan. Terus langsung saja kita praktekkan tanda seru, tanda tanya, etc, tanda tanya, tanda seru. Tidak pakai tanda seru, langsung enter. Nah, perintahnya berjalan, yaitu ls min l/etc. Lanjut yang keenam, kemudian gunakan perintah history, maka akan terlihat perintah ls min l/etc yang kedua dan bukan tanda seru, tanda tanya, etc, tanda tanya. Kita coba. Di sini tampilannya yang tadi kita search ls min l/etc. Lalu yang ketujuh, apabila string tidak ditemukan pada perintah history, maka akan terdapat pesan error. Kita coba tanda seru, tanda tanya,
Wombat 99 tanda tanya. Tidak ada tanda error. Langsung ke nomor 8. Jika diketikkan wo, maka yang dijalankan adalah perintah wo. Tetapi Anda ketikkan tanda seru wo a, maka yang dijalankan perintah adalah wo am I. Kita coba tanda seru wo. Sini langsung menjalankan perintah wo. Lalu kita coba wo a. Di sini menjalankan perintah wo am I. Yang ke-9, Anda bisa menggantikan string pada perintah history, terutama pada perintah yang panjang. Misalnya ketikan cat /bin /bus garis tegak strings tegak grep garis tegak s dan enter. Untuk keluar tekan key. Lalu percobaan yang ketiga, mengubah filter history bus. Basel akan menyimpan perintah history meskipun telah logout dan login kembali. File .bus underscore history menyimpan file history yang terdapat pada home directory, misalnya cd. Lalu lihat beberapa baris pada file bus history dengan ketikan tile bus history dan tekan enter. Kita ketikkan tile spasi titik bus underscore history, enter. Lalu ketik history dan tekan enter, maka akan terlihat baris terakhir perintah history dan baris sebelumnya adalah tile titik bus underscore history. Ini terdapat id yang kita masukkan tadi, lalu tile bus history. Lanjut yang keempat, ketik perintah berikut. Echo, ini perintah saya. Kita coba echo. Ini perintah saya. Logout dan login kembali sebagai user yang sama. Logout dulu. Lalu kita masuk lagi. Ketik history dan enter. Kita ketikkan lagi history. Dapat echo, ini perintah saya. Lalu kita ketikkan lagi tile spasi titik bus underscore history. Maaf, salah. Tile titik bus underscore history. Ketik history garis lurus slash untuk melihat perintah history terakhir pada screen. Tekan spacebar untuk melihat file lebih banyak. Untuk keluar tekan key. Kita ketikkan history garis lurus slash. Spasi slash. Enter. Spacebar untuk lanjut dan key untuk keluar. Untuk melihat berapa banyak perintah history yang ada pada file, ketikkan berikut.
dan output yang keluar serupa di bawah ini. Kita ketikkan WC min L titik bus history 755 bus history. Lalu yang ke-8, output menunjukkan bahwa 1000 perintah history disimpan. Kalau di sini 755, maaf. Perintah history disimpan pada file history. Untuk melihat jangkauan limit perintah history digunakan variabel hit size. Untuk melihat jangkauan history ketik sebagai berikut. Kita ketikkan set grep hit size. Enter. Ini terdapat 5000. Bila ingin memperbesar jangkauan file history, maka ubahlah variabel hit size pada script startup yang disebut bus rc pada home directory. Kita ketikkan echo hit size sama dengan 5000. Tapi karena tadi saya filenya sudah 5000, jadi ini tidak berlaku. Kita lanjut ke yang nomor 10. Logout dan login kembali sebagai user yang sama. Lihat perubahan variabel hit size. Kita logout terlebih dahulu. Kita login. Besar. Kita lihat lagi set grep hit size. Ya karena di awal saya sudah merubahnya menjadi 5000 dan tidak ada perubahannya sekarang. Lanjut, ketik perintah history beberapa kali, maka perintah ini akan disimpan pada bus history meskipun yang diketikkan perintahnya sama. Story. Sudah terdapat set grep hit size. Lalu lanjut yang ke-12, Anda dapat melakukan konfigurasi bus agar tidak menambah perintah ke history jika perintah yang diketikkan sama dengan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan menambahkan variabel hisControl dan diberikan nilai ignore dubs pada file bus rc. Kita langsung ketikkan seperti ini. Logout dan login kembali sebagai user yang sama. Ketikkan history beberapa kali dan perhatikan berapa kali history muncul. Kita logout lagi, lalu masuk lagi. Kita ketikkan history. Kita lanjut percobaan yang keempat, mengubah from cell. From bus cell dikonfigurasikan dengan men-setting nilai variabel PS1. Selain menampilkan string statik sebagai prompt, Anda dapat menampilkan menjadi dinamis. Contohnya, apabila ingin menunjukkan current directory atau current time, ketik PS1 sama dengan petik /t titik 2 petik. Kita langsung coba.
PS1 sama dengan petik P titik 2 titik. Untuk menampilkan format 12 jam dengan indikator AM dan PM, ketik sebagai berikut. PS1 sama dengan titik slash spasi slash T. Ini sudah terdapat jamnya 8.41 sama dengan 8.41 di jam laptop saya. Kebanyakan orang menginginkan Pembas menampilkan current working directory. Directory dapat ditampilkan dalam bentuk keseluruhan path atau hanya nama directory. Karakter /w menampilkan hanya nama directory. Jika current directory adalah home directory, maka tampilan propom adalah not.2. Kita coba PS1 sama dengan titik slash w kecil lalu titik 2 titik. Ini sudah berubah menjadi not. Ketik cd /usr/sbn untuk melihat propom /usr/sbn. Kita langsung coba cd spasi /usr/sbn. Sudah berubah menjadi /usr/sbn. Ketik PS1 pas sama dengan petik /w besar titik 2 petik untuk melihat propom SBIN atau SBIN. Kita langsung coba PS1 sama dengan petik garis miring W besar petik 2 petik lagi. Sudah berubah menjadi SBIN. Lalu yang keenam, ada beberapa Prombas lain yang dapat diubah, yaitu PS2, PS3, PS4. Prom PS2 digunakan sebagai propom sekunder untuk melihat bagaimana penggunaannya. Ketik echo, ketik hello tanpa diakhiri penutup quote dan ketik tekan enter. Kita coba. Spasi ketik hello enter. Akan keluar tampilan seperti ini. Lalu Anda dapat mengubah prom PS2 seperti mengubah prom PS1. Ketik perintah PS2 sama dengan T selesai memasuk. Selesai memasukkan perintah Anda. Memasukkan perintah Anda sama dengan
Lalu kita coba echo titik hello. Ini sudah terdapat hello PS2 selesai memasukkan perintah Anda echo hello. Lalu prompt bus dapat ditampilkan berwarna dengan melakukan setting color, setting string. Sebagai contoh, langsung saja kita coba PS1 sama dengan petik 1 spasi garis miring 033 0 31 033 34 maksudnya salah 34 M garis miring W ini spasi garis miring 033 037 M ketik. Kita coba apa bisa. Sudah berubah warna menjadi warna biru. Lanjut, untuk mendapatkan prompt warna merah ketikkan berikut. Kita kembali ke history tadi, lalu kita ubah di angka 34-nya menjadi 31. Ada perubahan, semua berbeda di angka 34 dan 31. Lalu kita enter. Sudah berubah menjadi warna merah. Keterangannya adalah 30 sama dengan hitam, 31 sama dengan merah, 32 sama dengan hijau, 34 sama dengan biru, 35 sama dengan ungu, 36 sama dengan plain, sama dengan abu-abu, 37 sama dengan putih. Bila menginginkan beberapa warna, ketikkan perintah berikut. Kita kembali ke story tadi. Di sini kita periksa PS sama dengan 0331. Ini nolnya kita ubah menjadi 134 M plus W ini kita ubah plus W 033 lalu 132 spasi 32 M slash lalu setelah itu spasi slash 033 setelah itu enter. Untuk menampilkan prompt dengan warna berkebalikan, atribut kontrol diganti 7 seperti perintah berikut. Kita ulang. PS 0337, satunya kita ganti dengan angka 7. Lalu 34 M W 033 ini kita ganti dengan 7. Lalu 32 seperti ini. Lalu kita enter. Sudah beda warnanya. Untuk menampilkan prompt berkedip, atribut kontrol diganti 5. Kita ulangi lagi historinya. 7-nya kita ganti dengan angka 5.
enter. Dah, ini berkedip-kedip. Lanjut ke percobaan yang kelima, menambahkan otomatisasi ke prompt cell. Kita ketikkan dulu cd, kembali ke history. Enter. Kita sudah kembali ke history. Buatlah skrip sederhana untuk mengurut daftar file. Anda dapat menggunakan text editor, tetapi karena hanya satu baris, gunakan perintah echo untuk membuat file. Kita langsung coba echo, ketik sort. Is R13 is sorter. Enter. Dah, buatlah file script di atas menjadi file executable dengan chmod plus x sorter. Enter. Dah, jalankan program sorter di atas setiap sel bus menampilkan prompt PS1. Untuk melakukannya, buatlah variabel comment di mana nilainya adalah nama dari program sorter. Kita coba. Enter. Lalu ketik echo John Smith. Kita langsung coba. Jika file list tidak ada, akan dibuat secara otomatis, tapi jika sudah ada, string John Smith akan ditambahkan. Kita coba. Echo. Ketik cut list. Nah, di sini sudah muncul John Smith 13001. Masukkan beberapa perintah serupa dengan poin 5, tetapi dengan nama dan nomor yang berbeda. Kemudian ketik get list dan tekan enter. Kita ulangi dengan nama yang berbeda, misalnya ini. Ulangi.
Lalu kita coba get this. Ini sudah tampil John Smith, Becker, Shader, Lisa, Anna. Lanjut ke nomor 8, apabila Anda tidak menginginkan sel bus menampilkan file terurut sepanjang waktu, Anda tidak perlu menambahkan variabel from comment sama dengan sorter. Kita coba dengan from underscore comment dengan sorter. Kita lanjut ke percobaan yang keenam, membuat bash script dan menjalankannya. Membuat file p1.sh. Kita menggunakan nano p1.sh. Kita ketikkan echo bash save exit. Lalu mengubah program menjadi executable dengan ls min l p1.sh. Lalu kita tambahkan, di sini belum terdapat executable, lalu kita tambahkan dengan chmod plus x p1.sh. Setelah itu kita cek lagi ls in l p1.sh. Ini sudah terdapat executable. Untuk menjalankan script yang ketiga, kita ketikkan bash p1.sh. Sini sudah muncul program bash script. Lalu sh p1.sh sama atau bisa juga dengan titik p1.sh sama hasilnya, atau bisa juga dengan titik garis miring p1.sh sama. Lalu yang keempat, konvensi dalam pembuatan script shell dinyatakan sebagai berikut ini. Tambahkan pada file p1.sh konvensi tersebut. Kita ketikkan, kita buat dulu, kita masuk nano p1.sh, enter. Di sini sudah terdapat, lalu kita berikan di atasnya seperti ini, agar tanda seru /bin /bash. Kita save, lalu exit. Setelah itu buatlah file p2.sh. Kita buat nano p2.sh. Kita masukkan sama pagar ini /bin /bash. Lalu kita enter, echo dua bash ke script.
kita save, kita exit. Setelah itu, nomor 6 menjalankan beberapa program sel dalam satu baris instruksi yang dipisah dengan tanda. Langsung kita coba cat tanda titik 2. Langsung saja kita coba cat p1.sh titik 2 cat p2.sh. Ini sudah masuk, sudah program bash script dan program 2 bash script. Atau bisa juga dengan /p1.sh. Di sini P2 bertuliskan permission denied. Jadi kita tambahkan chmod executable untuk P2. Langsung saja chmod plus x p2.sh. Setelah itu kita coba lagi. Nah, sudah. P2 sudah bisa dibuka. Tampilannya program bash script, program 2 bash script. Lanjut, menjalankan script sebagai proses background sehingga prompt tidak menunggu program tersebut selesai. Untuk menjalankan proses background digunakan tanda N pada akhir instruksi. Kita coba ./p1.sh tanda N. Enter. Lalu ./p2.sh tanda N. Aduh, sebentar. Tuh lagi P2. Enter. Nah, sudah. Sini P147 program bash script. Lalu di sini 4729 down program 2 bash script. Untuk menjalankan dua program atau lebih dalam satu blok kemudian dieksekusi sebagai proses background, gunakan tanda kurung. Kita coba langsung. Kurung ls wo, lalu tanda seperti ini, hasil. Bentar. Hasil lalu spasi n, enter. Lalu cat hasil. Lanjut ke percobaan yang ketujuh, job control. Yang pertama proses foreground, bisa kita ketikkan ps x. Lalu proses background ps x hasil n 49. Lalu setiap job mempunyai PID yang tunggal atau unik. Untuk melihat jobs yang aktif kita ketikkan jobs. Buatlah file loop.sh. File ini tidak akan pernah berhenti kecuali ditekan Ctrl C. Kita buat dulu nano loop.sh. Enter. Lalu kita masukkan seperti ini. While
true. Do sleep sleep 10. Enter. Eko halo done. Setelah itu kita save, lalu kita exit. Lalu buatlah file plop.sh menjadi executable. Jalankan program akan ditampilkan kata halo setiap 10 detik. Untuk keluar program tekan Ctrl C. Langsung saja kita buat executable chmod plus x loop .sh. Setelah itu kita jalankan loop.sh. Ini akan menampilkan kata halo setiap 10 detik. Mari kita nunggu. Nah, di sini sudah muncul kata halo. Untuk keluar kita tekan Ctrl C. Lalu yang keenam, jalankan program sebagai background. Kita ketikkan seperti ini. Nih, enter. Setelah itu untuk melihat jobnya kita ketikkan jobs. Lalu yang ke-8, ubahlah job menjadi foreground, gunakan fg dan nomor job atau fg dengan argumen berupa nama job yang sedang berjalan. Kita coba dengan fg persen. Saya ulang, fg persen 1. Ini bahas fg is not such job. Lalu untuk mengembalikan job tersebut ke background kita tekan Ctrl Z. Lalu ulangi, untuk mengembalikan job tersebut ke background tekan Ctrl Z. Sudah keluar. Lalu kita lanjut ke percobaan yang ke-8. Manipulasi stack untuk direktori. Kita buat dirs untuk melihat stack direktori pada output. Hasil ditampilkan direktori home sebagai notasi not. Ketikkan dirs. Seperti ini tampilannya. Lalu kita membuat 3 buah direktori. Dir marketing, sales, support. Enter. Ini sudah terbuat. Lalu masukkan direktori sales ke dalam stack dengan instruksi push hd. Kita langsung coba push hd sales. Ini sudah masuk direktorinya. Lalu pwd. Ini home Ibnu sales. Lalu lakukan kembali untuk direktori marketing. Kita coba untuk marketing, push hd titik slash marketing. Kita sudah masuk ke direktori marketing. Lalu pwd home Ibnu marketing. Lalu lanjut yang ke-8, bila push hd dilakukan tanpa argumen maka stack akan mengambil direktori berikutnya. Kita coba push hd, enter. Kita masuk ke sales, kita coba lagi push hd, masuk ke marketing. Kita coba lagi yang ketiga, push hd.
Lalu untuk membuat direktori sales menjadi direktori paling atas top stack, maka dapat dilakukan dengan argumen n plus, di mana n plus nomor urut direktori tersebut. Dan kita ketikkan push hd plus 2 enter. Lalu kita ketikkan pwd. Untuk menghapus direktori dari stack, gunakan instruksi popd. Kita ketikkan popd. Lalu popd plus 2. Lalu dirs. Enter. Karena tadi kita belum keluar dari sales, direktori sales, kita keluar dulu. Lalu kita lanjut lagi ke percobaan yang ke-9 tadi, yaitu alias. Alias adalah mekanisme untuk memberi nama alias pada satu atau sekelompok instruksi. Untuk melihat alias yang sudah terdaftar pada sistem, kita ketikkan alias. Lalu membuat beberapa alias. Alias del sama dengan petik rm min i. Enter. Lalu alias h sama dengan history. Lalu enter. Setelah itu gunakan instruksi alias. Dari hasil alias kita ls, kita del hasil. Lalu kita more, more. Oke, keluar. Lalu yang terakhir, untuk menghapus alias gunakan instruksi unalias. Kita ketikkan unalias del. Sudah dihapus, kita del files. Sekian praktikum 6 yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.